Hello, this is Insomnia. Kami ada di belakangmu. Di suatu pagi yang mendung, di mana awan sudah membentuk gumpalan hitam besar, seakan memberi tanda kalau hujan akan turun sebentar lagi. Suasana ini membuat Bandung terasa memanjakan penduduknya yang menikmati nyamannya dipeluk oleh cuaca dingin. Namun sepertinya tidak semua Bandung yang menikmati mendung ini. Di wilayah Dago, sekumpulan orang tengah sibuk memasang panggung. Beberapa dari orang itu berdoa agar hujan tidak turun. Kesibukan itu terlihat menjalar sampai ke wilayah di Pati Ukur, yang ternyata berpusat pada sebuah kampus di pinggir jalan. Terlihat banyak mahasiswa yang berlalu lalang di sana. Kebanyakan orang tidak menganggap bangunan itu adalah kampus, melainkan banyak orang yang menganggapnya seperti hotel atau gedung perkantoran yang mirip di Jakarta itu. Bannernya jangan lupa dibawa ya, ucap Rara yang berpapasan dengan temannya. Lalu ia melanjutkan pergi ke pelataran kampus. Temannya itu bernama Dila. Ia hanya mengangguk dan lanjut menyeberang untuk menuju ruang sekre yang ada di gedung lama. Mereka berdua adalah mahasiswa yang sedang sibuk mengurus acara open house, yaitu acara memperkenalkan seluruh jurusan fakultas kepada calon mahasiswa baru. Acara ini terletak di pelataran kampus, dan setiap himpunan jurusan disibukkan untuk menyiapkan booth-nya masing-masing. Setelah menyeberang, Dila jalan ke kampus gedung lama yang berupa gedung dengan 3 lantai. Pintu utama gedung ini terletak di tengah. Namun, Dila masuk ke pintu pojok kanan yang akan mengarahkannya ke ruang sekre jurusannya. Kalau dilihat-lihat, ruangan sekre di kampus ini tidak seperti kampus lain yang saling bersebelahan dengan sekre jurusan lain, layaknya kamar kos-kosan. Di sini ada beberapa sekre yang ruangannya menyendiri. Setelah masuk, ia jalan turun ke bawah karena tempatnya ada di ruang bawah tanah. Sesampainya di bawah, Dila langsung mengusap tengkuk lehernya. Ia merasa hawa di bawah sini berbeda dengan hawa yang di atas. Ruang bawah tanah ini kecil dan agak redup karena nggak ada cahaya dari luar. Saat jalan menuju ruang sekre, Dila melewati lab komputer yang sangat gelap. Dari jauh, hanya terlihat cahaya-cahaya kecil yang dipantulkan melalui monitor. Lab itu terlihat terbuka karena memakai pintu kaca yang sangat lebar, yang mana kita bisa melihat seluruh ruangannya dari luar. Setibanya di depan pintu sekre, ransel yang ada di punggungnya
ia pindahkan ke dekapan dadanya. Lalu ia membuka resletingnya dan memasukkan tangannya ke dalam tas untuk mengambil kunci. Duh, kuncinya mana ya? Tangannya terus mencari-cari kunci yang tak kunjung ketemu itu. Ayo dong ketemu, jangan bilang kuncinya di Iksan. Dila terus merogoh dengan kesulitan, sampai akhirnya ia berlutut untuk menaruh tasnya di lantai dan mengeluarkan semua barangnya. Mana sih? Entah kenapa ia begitu tergesa-gesa, seakan dikejar oleh sesuatu. Nah, ini dia, ucapnya lega saat kunci sudah ada di tangannya. Lalu, Dila memasukkan kembali barang-barangnya ke dalam tas satu persatu. Namun tiba-tiba, ia kebingungan. Loh, dompetku mana ya? Ia pun menengok ke sekitar, melihat ke kiri dan kanan. Lalu, ia berdiri untuk meluaskan pandangannya. Dila terdiam bingung sambil mengingat-ingat barang yang ia keluarkan tadi. Saat dirinya melihat ke sudut ruangan, matanya menangkap sebuah benda kecil berwarna pink yang tepat berada di depan pintu lab komputer. Loh, itu dia. Tapi kok bisa ada di situ ya? Bukannya merasa lega dan langsung mengambil, Dila malah terdiam melihat dompet itu dari jauh. Kali ini, ia berbicara dalam hati. Kenapa bisa ada di depan situ? Gak mungkin kan tiba-tiba terpental dengan sendirinya. Kalaupun kesenggol, juga gak bakal mungkin sejauh itu. Seketika, hawa dingin merasuki tubuhnya. Jarak antar pintu sekre dan lab komputer berjarak 5 langkah, yang mana itu adalah hal mustahil untuk seukuran dompet kecil yang tiba-tiba ada di depan pintu itu. Dila pun cepat-cepat mengalihkan pikiran anehnya dan langsung bergerak menuju dompetnya itu. Langkah demi langkah ia lewati sampai suara sepatunya terdengar, saking heningnya ruang bawah tanah ini. Selama jalan, ia terus memandangi dompetnya yang tergeletak di lantai. Ia sama sekali gak melirik ke dalam lab komputer yang gelap itu. Setibanya di depan pintu lab, ia pun langsung membukukan badannya untuk mengambil dompet. Ketika tangan meraih dompet, tiba-tiba di balik pintu lab ada kain putih. Dila sontak memandangi kain itu dan ia sangat terkejut saat melihat di bawah kain itu ada 2 telapak kaki yang sangat pucat. Sekujur tubuh Dila merinding hebat. Kedua lututnya terasa sangat lemas. Ia gak berani menegakkan badannya karena takut melihat sosok wajahnya. Dengan cepat, ia membalikan badannya dan betapa terkejutnya ketika ada Rara di depannya. Dia sontak berteriak dan langsung lari ke atas melewati Rara. Ya Allah, dia teriak-teriak gak jelas, bikin kaget aja sih, ucapnya yang juga kaget melihat tingkah Dila. Tinggallah Rara sendirian di ruang bawah tanah ini. Ia masih kebingungan dengan sikap Dila yang aneh tadi. Rara lalu berjalan menuju sekre sambil melihat sekitar, dan matanya sempat melihat ke lab komputer yang kosong itu. Di depan pintu sekre, ia mengambil kunci duplikat di saku celananya. Umumnya,
memang banyak anak himpunan yang mempunyai kunci duplikat ruang sekret. Lalu, saat ia berhasil membuka pintu sekret, ada terdengar suara dari belakangnya. Suara itu seperti suara pintu terbuka. Rara kemudian terdiam dan lantas menengok ke belakang. Matanya tertuju pada pintu lab komputer. Loh, pintunya kebuka. Apa ada orang? Rara pun segera mendekati lab komputer yang pintunya terbuka lebar. Ketika ia melihat ke dalam, lab itu masih gelap dan tidak ada orang sama sekali. Hah? Siapa yang buka? Seketika, badannya langsung merinding. Ia lantas menutup pintu itu dengan cepat dan buru-buru masuk ke dalam sekret. Ruangan sekret itu memanjang ke samping, berbentuk persegi panjang. Di tengah-tengah ruangan ditaruh lemari berkas sebagai sekat antar dua ruangan terbuka. Sebelah kiri banyak rak buku berjajar, dan sebelah kanan adalah ruang terbuka yang biasa digunakan anak-anak untuk rapat. Rara kemudian berjalan ke kiri untuk mencari barang buat ditaruh di booth. Ia melihat-lihat buku yang berjajar rapi di dalam rak. Rara masih tetap fokus mencari buku dan gak menghiraukan suara itu. Dia, kamu ya? Ia kemudian melihat ke pintu yang ternyata tidak ada siapa-siapa. Seketika, hawa dingin merasuki tubuh Rara lagi. Dari tadi, ia merasa ada yang gak beres di sini. Ia kemudian mengambil barang dengan asal dan langsung pergi. Sebelum mengunci pintu, Rara mematikan lampu sekret terlebih dahulu yang berada di sebelah pintu. Ketika lampu dimatikan, ia sempat terpana sejenak melihat ke pojok ruangan. Di sana seperti ada gumpalan hitam yang timbul. Karena penasaran itu apa, Rara pun kembali menghidupkan lampu yang ternyata di sana tidak ada apa-apa selain tembok. Rara jadi terlihat bingung. Kali ini ia mematikan lampu lagi, dan lagi-lagi ada gumpalan hitam yang timbul. Saat lampu dihidupkan kembali, di sana masih tidak ada apa-apa. Tidak ada benda satupun yang ditaruh di pojok sana. Rara pun diam termenung. Ia berpikir, seperti ada benda yang ditaruh di pojokan itu. Karena jika lampu mati, pasti akan terlihat wujud yang timbul, walau tidak jelas bentuknya. Tapi Rara sudah hafal betul kondisi di dalam sekret ini, di mana ketika mati lampu, ia tetap mengetahui letak-letak benda berada. Sebelum mematikan lampu lagi, ia menatapkan matanya serius ke pojok agar fokus melihat, karena mungkin saja itu hanyalah efek matanya yang sudah lelah. Lalu ia kembali mematikan lampu, dan gumpalan hitam itu masih ada di sana. Itu apaan sih? Ucapnya sambil menghidupkan lampu. Rara lalu melihat
ke jendela kaca yang ada di sampingnya. Ia menyadari kalau cahaya dari luar terhalang oleh tirai jendela. Aku buka aja kali ya nih tirai, biar kelihatan di pojok itu ada apaan. Tirai pun dibuka, dan ia kembali memposisikan dirinya ke dekat saklar lampu. Saat lampu dimatikan, tiba-tiba ada sosok manusia yang sedang jongkok di pojokan itu. Kepalanya botak dan kulitnya hitam. Hah, itu apa? Seperti menyadari adanya suara Rara, sosok itu melihat ke arahnya. Matanya terlihat jelas berwarna merah, dan sosok itu tiba-tiba berteriak dan langsung berlari menghampiri Rara. Dengan cepat, Rara langsung menutup pintu. Tangannya gemetar hebat menahan gagang pintu yang terasa dipaksa dibuka dari dalam. Ia berusaha sekuat tenaga untuk menahan sambil menguncinya. Ya Allah, tolong! Tangannya benar-benar lemas, yang bahkan mengunci pintu saja terasa amat sulit baginya. Ketika pintu berhasil dikunci, sosok itu masih menggedor-gedor pintu dari dalam. Dan sekian beberapa detik kemudian, suara gedoran itu menghilang. Rara pun langsung memegang wajahnya dan menangis. Detak jantungnya berdegup amat cepat. Ia lalu berusaha lari keluar, dan ketika dirinya melewati lab komputer, tiba-tiba pandangannya sekilas menangkap ada sosok kuntilanak di sana. Keringat dingin membasahi tubuhnya. Ia terus berlari sekencang mungkin. Pikirannya kacau sampai ia sempat terjatuh saat menaiki tangga. Ruang sekret, kok serem banget sih? Setelah dari kejadian itu, Rara dan Dila izin tidak ikut acara open house. Salah satu temannya melihat wajah mereka berdua. Wajahnya benar-benar pucat, seperti habis melihat hantu. Enggak ada yang tahu tentang kondisi mereka berdua. Sebelum akhirnya 2 minggu kemudian, mereka pun berani cerita ke teman kelasnya bahwa ruang bawah tanah tempat di mana sekrenya itu ternyata benar-benar angker. Gimana penonton untuk konten kali ini? Menurut kalian cerita ini nyata atau tidak? Jangan lupa tulis cerita horor kalian di kolom komentar.